A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa pada kali ini kita awali dari surat An'am, surat 6 ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Fadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Faman yuridillahu ayyahdiyahu, maka siapa yang Allah ingin mempedomaninya, yang punya keinginan Allah yang dipedomani orang. Yasra sadrahu lil Islam, niscaya dia Allah melapangkan dadanya, dada orang itu, untuk hidup dengan dinul Islam. Di sini kita pertama-tama harus terlepas dari apa yang diistilahkan Jabariyah, baik dan buruk Allah menentukan sehingga manusia tidak ada daya. Kalau Jabariyah, baik dan buruk manusia yang menentukan sehingga Allah tidak berfungsi. Maka dari itu kita hubungkan lebih dulu dasarnya dari surat Kahfi 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yaitu tegaskan oleh kalian bahwa yang objektif ilmiah adalah dari Allah, dari pembimbing kalian. Maka siapa yang berhendak iman, imanlah. Sebaliknya siapa yang berhendak kufur, kufurlah. Jadi dengan ayat ini manusia itu makhluk alternatif, atau kita ambil surat Insan ya. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Jadi dari manusia makhluk alternatif, maka Allah melakukan sesuatu kepada manusia, apakah itu mempedomani atau membuat kesasar, apakah itu memasukkan ke dalam jannah atau menyiksa ke dalam nar. Nah, ini menunggu dulu kehendak manusia. Begitu surat Kahfi 29. Jadi faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi kalau Al-An'am 125 ini menyatakan siapa yang Allah ingin mempedomaninya, niscaya dia Allah membikin dadanya luas, lebar dadanya untuk hidup dengan dinul Islam. Berarti orang tersebut memang sudah pilih man syaa'a falyu'min. Orangnya sudah menyatakan mau iman, pilih iman, kemudian setelah milih juga ada kelanjutan, bukan sekedar milih terus diam. Ada kelanjutan dalam sikap studi, dalam sikap
sholat, dalam yunfikun dan sebagainya. Nah, jadi artinya ini adalah satu ciri orang itu mendapat pedoman dari Allah. Cirinya dia itu lapang dadanya untuk hidup dengan dinul Islam, tidak sempit, dadanya lapang, membangun hasanah di dunia, membangun kemakmuran, membangun kecerdasan, membangun keadilan, membangun kehidupan yang mendapat ridho Allah. Itu cirinya. Wa may yurid ayyudillahu, sebaliknya siapa yang dia Allah ingin membikinnya kesasar dulumat, ya ja'al sodrahu doyikon harajan, niscaya dia Allah membikin dadanya sempit lagi sesak. Doyikon dengan harajan itu sama. Dokoyadiku dikon artinya sempit, harijaya haruja harajan juga sempit. Jadi bisa diartikan sempit atau sesak, sesak atau sempit. Jadi untuk hidup dengan dinul Islam itu berat. Ka'annama yas'adu fis sama'i, seolah-olah dia itu naik ke angkasa. Orang naik ke angkasa kan nggak ada pijakan, jadi ya nggak naik-naik, sulit sekali, tidak ada pijakan. Jadi artinya di sini sebagai ciri dari orang itu Allah bikin kesasar, sulit sekali untuk melaksanakan dinul Islam. Sulit sekali membangun, sulit sekali studi, sulit sekali sholat, sulit sekali yunfikun, sulit sekali membangun perdamaian, peradaban indah. Itu ciri. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun, seperti itulah Allah membikin rijsa, kamus rijsa sama dengan amalul qabih, laku perbuatan jelek. Seperti itulah Allah membikin laku perbuatan jelek atas mereka yang tidak beriman, yang tidak berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya. Jadi yang tidak berpandangan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, Allah bikin rijsa, Allah bikin laku perbuatan jelek, senangnya ngadu domba, senangnya menjelekkan orang lain, senangnya bertengkar, senangnya ngomel-ngomel, senangnya ribut-ribut, senangnya nipu, senangnya merugikan manusia. Itulah rijsa. Senangnya lacur, senangnya judi, senangnya mabuk. Itu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Jadi ayat ini menunjukkan ciri dari orang yang Allah beri pedoman, yaitu sangat senang hidup dengan dinul Islam, lebar dadanya, tidak sempit, berani mengambil tindakan untuk
perbaikan kehidupan. Selalu ingin berjasa. Kemudian kalau ini kita kaitkan dengan surat Insyirah atau surat Asy-Syarh ya, ada yang nyebut surat Asy-Syarh, ada yang nyebut surat Insyirah. Alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah laka sadrak. Apakah kami tidak melebarkan dadamu untuk hidup kamu? Nah, berarti hidup ini kalau kita berbicara surat Yunus 104 kemarin bahwa hidup mengabdi menurut ajaran Allah itu berujung kepada dinul Islam. Seperti halnya pada surat Al-Kafirun. Ujungnya lakum dinukum waliyadin. Diawali oleh pengabdian hidup. Yang dinukum, yang regulasi kalian yaitu Al-Kafirun, hidupnya dengan hidup mengabdi menurut selain ajaran Allah. Yang dini, yang pakai dinul Islam, hidup mengabdinya menurut ajaran Allah. Jadi dengan la'abudu mata'budun wala antum abiduna ma'abud, beda aku dengan kalian. Perbedaan tersebut berujung kepada lakum dinukum waliyadin. Maka dari itu, walaupun di dalam alam nasrah laka sadrak tidak disebutkan dinul Islam, tapi otomatisasi dari pengabdian hidup sudah Allah legakan dada Anda. Untuk studi Allah legakan dada Anda. Untuk hidup dengan dinul Islam Allah legakan dada Anda. Wa wadona anka wizrok alladhi anqadha dhahrak. Selanjutnya kami melepaskan beban Anda yang memberatkan punggung Anda. Kenapa Allah melepaskan beban? Ya itulah karena nasrah laka sadrak. Kenapa nasrah laka sadrak? Sebab Anda pilih iman hak. Sehingga berbagai beban Allah lepaskan. Sebagai contoh misalkan kalau katakan saja Nabi Nuh, anaknya tidak beriman, beban kan. Orang lain didakwahi, anak saya sendiri tidak, jadi beban. Jadi beban pemikiran, jadi beban upaya. Setidaknya berusaha untuk dia iman, dia tetap tidak iman, habis waktu, bisa juga habis tenaga, habis biaya, itu kan beban. Tetapi dengan pernyataan, kan awalnya Nabi Nuh menyatakan innahu min ahli, dia adalah bagian dari keluarga. Allah menjawab innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu sholih, dia itu bukan keluargamu, dia itu bukan pelaku perbuatan tepat. Sudah, berarti Nabi Nuh tidak lagi mempersoalkan tentang anaknya. Disitulah lepas beban. Kalau kita misalkan diperintahkan wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila, Allah memerintahkan orang ngoceh terhadap usaha dakwah dihadapi dengan sabar. Jadi lepas beban kan? Apa masalahnya? Ya orang kalau ngoceh dilawan sabar kan tidak jadi beban. Tidak banyak pekerjaan maksudnya. Kalau yang ngoceh dilawan marah, sedangkan
yang ngoceh itu masih masuk ke dalam innaka minal mundorin, kamu adalah bagian yang diberi kesempatan, berarti mereka punya kesempatan, Allah memberi kesempatan, mereka ngoceh, dilawan, jadi banyak pekerjaan. Demikian juga wahjurum hajaran jamila, tinggalkanlah mereka dengan cara seindah-indahnya. Tinggalkan mereka, jangan urus mereka, urus saja kehidupan indah di pihak yang menyambut dakwah. Makin pandai, kemudian makin terampil, makin hidup ekonomis, tidak boros, sehingga makin numpuk. Kemudian mimma razaqnahum yunfikun, makin kuat. Tapi kalau ngurus habis waktu, iman juga tidak. Jadi itulah antara lain gambaran wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Artinya tidak ngurus yang bukan-bukan, ngurus saja, urus yang mau. Ngurus yang tidak mau itu kan habis waktu, habis tenaga, habis biaya. Kalau ngurus yang mau, kalaupun habis waktu, menentu ada hasilnya. Nah, sehingga beban ini menjadi Allah hilangkan karena Anda iman, karena dada Anda lebar untuk hidup dengan dinul Islam, lebar untuk menguasai ilmu, lebar untuk salat, lebar untuk mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian ayat selanjutnya wa rafa'na laka dzikrak. Zikrun di sini punya arti lain. Artinya asid. Asid itu nama baik. Nama baik itu reputasi. Reputasi itu kemasyhuran. Jadi Anda punya kemasyhuran. Kamilah yang mengangkat kemasyhuran Anda. Masyhur yang wajar. Bukan masyhur dengan kejahatannya. Bukan masyhur dengan bentakannya. Bukan masyhur dengan melototnya. Tapi masyhur dengan kebaikan. Membangun kemanusiaan. Itulah warfa'na lakadzikra. Itulah ya warfa'na lakadzikra. Kami angkat kemasyhuran Anda. Warfa'na laka sitaka, kalau menurut kamusnya ya. Situn, kesod ya. Itu artinya kemasyhuran. Itu artinya reputasi atau nama baik. Selanjutnya inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesusahan ada kemudahan. Istilah Indonesianya bisa dikatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mau melakukan yang sulit-sulit setelah terpecahkan menjadi senang. Mau bersusah-susah belajar setelah pandai jadi senang. Mau berkorban mimma razaqnahum yunfiqun, setelah dinul Islam dakwah Allah menjadi kaya, senang semua, kuat. Sekali lagi inna ma'al usri yusra. Sama saja kan dua ayat itu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab.
Maka jika Anda bebas dari kegiatan, lagi kosong, fansob, carilah kegiatan. Nasobayan sibuk itu artinya nasobayan sobu, artinya berlelah-lelah. Tidak ada kegiatan, berlelah-lelah. Carilah kegiatan. Wa ila rabbika farghab, yaitu kepada eksistensinya ajaran pembimbing Anda berharaplah. Jadi berharap untuk tegaknya hasanah di dunia, maka orang harus mau bergelut dengan kegiatan. Bahkan dalam kehidupan jannah itu sendiri, kata surat Yasin, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya para penghuni kehidupan jannah pada periode ini fi syughulin, ada dalam kegiatan, fakihun, dalam keadaan bergembira ria. Gembira dalam kegiatan, bukan gembira dalam keadaan nganggur, selalu giat tapi bergembira ria. Itulah ashabul jannah. Yang sebelumnya juga seperti itu. Jadi senanglah dengan berbagai kegiatan, tidak senang dengan tidak ada kegiatan. Jadi disinilah artinya apa kaitannya dengan urusan warafana laka dzikrak, itu otomatisasi. Dia artinya kalau orang berbuat kebaikan ujung-ujungnya tidak dikenal oleh orang, tidak termasyhur, berarti ada masalah, ada satu rekayasa oleh pihak-pihak tertentu, sehingga yang berbuat baik jadi tidak menonjol. Nah, padahal kalau menurut rumusannya, diulang lagi, alam nasrah laka sadrak wa wadona anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Itulah jalan cerita dari yang sebenarnya. Sehingga dengan demikian maka wajar kalau orang yang hidup dengan Quran dan Sunnah Rasul melakukan segala dalam kaitan nanti ujung-ujungnya dikenal oleh manusia. Ya wajar, sebab begitu dalam ayat berikut. Kemudian segala persoalan ini kalau dikaitkan dengan apa yang pernah kita sampaikan tentang misalkan apa yang diistilahkan tempo hari wakaf. Nah, ini dengan disampaikannya masalah wakaf ini jangan ada nanti satu anggapan, oh kalau begitu kita disuruh wakaf ke Masjid At-Taqwa Bandar Harapan. Itu jangan begitu ya. Yang dimaksud wakaf tempo hari itu, wakaf ini nanti ditampungnya di apa yang dinamakan YHJI, Yayasan Hasanah Jariah Indonesia. Itu resmi. Pemerintah Republik Indonesia ada satu yayasan yang disebut YHJI, Yayasan Hasanah Jariah Indonesia. Jadi misalkan saya berwakaf itu ya ke sana wakafnya, ke yayasan itu. Bukan saya wakaf ke Masjid At-Taqwa ini, bukan. Itu ke sana wakafnya. Oh, kenapa katanya ikut menganjurkan? Ya masalahnya ini kan masalah umat, ini masalah kekayaan umat yang boleh dikatakan kurang disambut. Sebab yayasan itu sudah berdiri lama, ternyata yang wakafnya hanya sedikit. Nah, di sini perlu dijelaskan juga tentang wakaf uang. Jadi artinya dari wakaf uang ini sama dengan ini adalah urusan kekayaan umat
bukan kekayaan masjid ini, bukan kekayaan umat. Sehingga dengan demikian maka umat ini kaya kalau itu pada nyambut. Dengan demikian maka tidak susah nanti untuk berbagai pembiayaan yang berkaitan dengan usaha dakwah ilmu Allah oleh siapapun dan dimanapun. Kelebihannya, kalau itu berupa dana terkumpul, maka untuk orang melakukan pelanggaran terhadap dana itu, pikir-pikir. Kalau selain itu mungkin dengan main-main aturan orang bisa memakainya, ujungnya jadi hilang. Sulit diusutnya setelah hilang lagi. Tapi kalau untuk dana itu, dilihat dari istilahnya saja orang akan takut menggunakan dana wakaf, sebab itu berkaitan dengan siksa Allah. Nah, itulah kelebihan dan kehebatannya. Jadi dalam ini, itulah artinya supaya jangan salah paham dengan disampaikan ini, bahwa itu terkumpulnya di sebuah yayasan di Republik Indonesia ini, bukan untuk keperluan dan bukan akan dikumpul di kita. Jadi dengan demikian, saya kira mudah-mudahan kita termasuk orang yang yasroh sodrahu lil Islam, sebagai ciri dari man yuridillahu ayyahdiyahu. Sebab kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, minta hudan dari Allah untuk masuk ke siratal mustaqim, ke tatanan hidup para rasul, regulasi Rasulullah, bahtera para rasul, untuk naik ke jisrun mansubun alamat ni jahannam, jembatan yang dipasang di atas permukaan jahanam. Apa permukaan jahanamnya? Karena aktsaruhum musyrikin. Manusia ini seumumnya kebanyakan musyrik. Jadi kalau kebanyakan musyrik, sama dengan kehidupan ini lautan kemusyrikan. Nah, siratal mustaqim itu jisrun mansubun, jembatan yang dipasang alamat nih jahannam, di atas permukaan jahanam. Jadi yang ada di jembatan itu tidak ada di lautan kemusyrikan. Apa kemusyrikan? Kemusyrikan itu sudah kita pecahkan. Syirkun itu keikutsertaan, sehingga asroka mengikut sertakan, sarikun yang ikut serta. Jadi kalau yang ngaturnya murni Allah, berarti la syarikalahu. Itulah yang la syarikalahu, seperti kita sering nyatakan di dalam doa kita, yang la syarikalahu itu adalah para rasul. Kita juga ingin seperti para rasul, sehingga Allah saja yang ngatur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wasallim. Ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Selanjutnya, kalau kita berbicara itu semua, berbicara dakwah, berbicara perbaikan hidup, berbicara dinul Islam, berbicara regulasi Allah, itu semua sebenarnya adalah dalam rangka mengumpulkan poin pulang ke akhirat. Kalau tidak dalam rangka itu rugi.
Ya katakan saja misalkan Khadijah berkorban kalau tidak dalam rangka mengumpulkan poin pulang ke akhirat, rugi. Apa ruginya? Untuk Khadijah kehidupan Madinah Munawwarah tidak terbawa keburu meninggal. Ada yang lain turut ikut juga di sana, juga tidak berarti lama. Tetapi kalau itu adalah poin untuk bekal pulang ke akhirat, nah disinilah seharusnya manusia serius. Sebab itu nanti akan ketemu dalam kebangkitan di akhirat nanti. Katakan saja kalau kita berhitung naturalis, katakan Fir'aun lah. Fir'aun berkuasa ya mungkin tidak sampai 100 tahun. Tidak mungkin 100 tahun. Mungkin juga puluhan tahun. Atau ada saja kan sering kita cerita, kalau orang misalkan bercita-cita membuat satu gedung, setelah gedung tercipta, selesai, yang bersangkutan meninggal. Itu kan ujungnya tamat. Dia sendiri tidak pernah tinggal di sana, tidak pernah menikmatinya. Jadi begitu meninggal, ya tamat. Nah, kita misalkan belajar, rajin, yang meninggal ya habis. Tapi kalau itu adalah mengumpulkan poin untuk pulang ke akhirat, terus bersemangat. Sebab ini akan diulang di akhirat nanti. Kalau ada pihak-pihak misalkan yang mengatakan, oh itu kehidupan akhirat itu ngarang-ngarang saja, misalkan gitu. Ya kita katakan yang mengatakan tidak ada akhirat juga ngarang juga sebenarnya. Ada akhirat juga ngarang juga sebenarnya. Kalau kita mengatakan akhirat itu sumbernya kalamul khaliq. Fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Bumi ini kalian hidup, ke dalamnya kalian dimatikan, dari sana kalian dikeluarkan. Ada orang mengatakan mayyuhil idoma wa hiya ramim. Siapa yang bisa mematikan, menghidupkan tulang belulang kalau sudah berserakan? Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah, tegaskan oleh Anda yang menghidupkannya, yang menciptakan semula, itulah yang menghidupkan. Siapa? Ya Allah yang menciptakannya. Kalau orang tidak kenal dengan Allah, pencipta, pasti ada yang mencipta. Kalau ada orang mengatakan misalkan manusia itu terjelma dengan sendirinya, tidak ada yang mencipta, itu mah jangan diajak bicara dulu. Habis-habis waktu, biarin aja dia dengan keyakinannya sendiri. Ya mana mungkin lah manusia tidak ada yang mencipta. Kita berbicara anus saja ya, anus. Di sana ada klep. Kan tidak ada orang misalkan dia punya anak terus dia dandani anaknya, waduh, Bu, anak kita belum ada klepnya nih, coba pasang dulu. Nggak ada. Sudah langsung ada. Begitu dia makan ya tetap terhalang oleh klep itu. Seal. Nanti kalau dia berak keluar, sealnya terbuka. Setelah itu dia cebok, otomatis sealnya nutup lagi. Ya bagaimana dari segi itu saja kalau tidak ada yang mencipta. Nah jadi kalau ada orang mengatakan tidak akan pulang ke akhirat, ya dia ngarang. Tapi kalau kita cerita akan pulang ke akhirat, itu adalah kalamul khaliq. Terserah orang mau ambil kalamul khaliq atau tidak, bukan urusan. Tapi kita memegang kalamul khaliq. Ucapan pencipta seperti itu, hidup dengan itu. Kejar hasanah di dunia, sebab itu juga doa mukmin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang mana lagi sebenarnya kehidupan yang paling tinggi kecuali di dunia berhasil, di akhirat berhasil. Sebab selain itu yang hanya hasil di dunia itu juga sebentar, ada lagi yang di dunia tidak, di akhirat juga tidak, itu lebih rugi lagi. Demikian Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ud'uhu yastajib lakum wa la tadhkurullaha akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.